Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum Ibu bahas materi ini, kalian siapkan alat tulis terlebih dahulu. Materi ini merupakan materi matematika wajib semester 2 yang disampaikan oleh Ibu sendiri yaitu Bu Nadia selaku guru matematika SMA Negeri 6 Kota Serang. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. IPK-nya menganalisis hasil perbandingan trigonometri sinus kosinus tangen pada sudut istimewa. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. IPK-nya memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri sinus kosinus tangen pada sudut elevasi atau depresi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis nilai perbandingan trigonometri sinus kosinus tangen pada sudut istimewa dengan tepat, sehingga mampu bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri sinus kosinus tangen pada sudut elevasi atau depresi dengan tepat sehingga mampu bekerja sama dengan baik. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan memberikan suatu masalah kepada kalian nanti sebagai bahan diskusi kalian bersama temannya. Oke, masalah yang akan Ibu sampaikan adalah masalah 1, yaitu tentang Hari Guru Nasional. Nah, pada Hari Guru Nasional, semua guru di SMA Negeri 6 Kota Serang akan melaksanakan upacara bendera di sekolah. Sebelum melaksanakan upacara bendera, Bapak Kepala Sekolah meminta 2 orang guru untuk mengukur tinggi tiang bendera karena mau diganti dengan yang baru. Kedua guru tersebut merasa kebingungan. Bagaimana cara mengukur tinggi tiang bendera tersebut? Kemudian kedua guru yang tingginya sama, yaitu 1,5 meter, memandang puncak tiang bendera. Guru pertama tepat 10 meter di depan guru kedua. Jika sudut elevasi guru pertama 60 derajat dan sudut elevasi guru kedua 30 derajat, nah, bantulah kedua guru tersebut untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jika harga tiang per meternya Rp50.000, berapa biaya yang dikeluarkan oleh kepala sekolah untuk mengganti tiang bendera yang baru? Oke, nanti kalian akan pecahkan masalah ini bersama teman kalian. Oke, selanjutnya materi prasyarat. Sebelum lanjut ke materi perbandingan trigonometri, kalian harus mempelajari materi prasyarat, yaitu sebuah segitiga siku-siku. Ya, di dalam trigonometri, sebuah segitiga siku-siku dapat dilihat dari perbandingan panjang sisi dengan dilihat letak sudutnya. Pada saat SMP, siswa sudah mengenal segitiga siku-siku, yang mana mempunyai 2 sisi tegap dan sebuah sisi miring, atau kita bisa sebut dengan hipotenusa. Adapun untuk mencari panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan rumus teorema Pythagoras, di antaranya untuk mencari panjang sisi tegak atau sisi di kaki, kita misalkan dengan ST, maka rumusnya adalah akar kuadrat dari MI kuadrat dikurangi ST kuadrat. Sedangkan untuk mencari panjang sisi miring atau kita singkat dengan MI, yaitu akar kuadrat dari ST kuadrat ditambah ST kuadrat. Oke. Selanjutnya adalah
Letak sudut pada segitiga siku-siku dapat dilihat dari dua sisi. Dilihat dari sudut bagian bawah, dari sisi miring, atau sudut bagian atas dari sisi miring. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Nah, kalau sudut bagian atas, nah ini ya, sudutnya di bagian atas. Nah, ini sudut bagian bawah, sudutnya ada di bawah, di kaki. Karena kita sudah memberikan letak sudut, maka bagian ST yang ada di dalam segitiga siku-siku ada dua buah sisi akan berubah menjadi sisi bagian depan untuk sisi yang berada di depan sudut, atau kita bisa singkat dengan D. Dan sisi bagian samping yang berada di sebelah sudut, atau kita bisa singkat dengan SA. Nah, ini merupakan contoh segitiga siku-siku ya. Ini adalah sudut alfanya. Tadi pada gambar diketahui sudut BAC adalah alfa, sedangkan sisi BC sama dengan A. Disebut sisi depan sudut alfa karena letaknya berada di depan sudut alfa. Oke, selanjutnya sisi AC sama dengan B. Disebut sisi samping sudut alfa karena letaknya berada di samping sudut alfa. Selanjutnya sisi AB merupakan sisi miring atau hipotenusa. Ini sisi AB itu sama dengan C ya. Dari ketiga sisi segitiga siku-siku ABC tersebut dapat ditentukan perbandingan-perbandingan trigonometri sebagai berikut. Yang pertama ada sinus alfa. Rumusnya sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring, yaitu rumusnya A per C. Sedangkan kosinus alfa sama dengan sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring, sama dengan B per C. Sedangkan tan alfa atau tangen alfa, sisi depan sudut alfa dibagi sisi samping sudut alfa. Rumusnya A per B. Nah, dengan catatan untuk selanjutnya penulisan sinus, kosinus, tangen kita bisa singkat dengan sin, kos, dan tan. Oke, ini merupakan contoh soal dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut alfa yang kita cari sin, cos, dan tan. Nah, di sini diketahui segitiga siku-siku di C ya. Segitiganya ABC dengan panjang sisi A-nya akar 5 satuan dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Jika sudut BAC sama dengan alfa, tentukan perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan untuk sudut alfa. Oke, kalian akan mencari perbandingan trigonometrinya. Nah, berikut merupakan penyelesaian dari soal tersebut. Yang pertama, kita cari nilai C. Dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya. Nah, sisi C ini merupakan hipotenusa. Rumusnya berarti
C sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya bernilai akar 5, sedangkan B-nya bernilai 2. Maka akar kuadrat dari akar 5 dikuadratin ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 5 ditambah 4 sama dengan akar 9. Nah, akar 9 mempunyai nilai sama dengan 3. Maka nilai C-nya adalah 3. Jadi perbandingan trigonometri sudut alfanya adalah sin alfa sama dengan A per C sama dengan akar 5 per 3, yaitu nilainya 1 per 3 akar 5. Sedangkan cos alfanya adalah B per C sama dengan 2 per 3. Dan tan alfanya adalah A per B sama dengan akar 5 per 2. Nah, atau kita bisa tulis dengan setengah akar 5. Setelah kalian mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, selanjutnya kalian akan mempelajari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, sebelum masuk ke perbandingannya, ada yang tahu sudut istimewa itu apa? Oke, sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, berikut adalah tabel dari nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jika sin alfanya 0 derajat, maka nilainya 0. Kalau sinnya 30 derajat, berarti setengah. Sinnya 45 derajat, setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sedangkan sin 90 derajat adalah 1. Nah, selanjutnya, cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, sedangkan cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Dan untuk tan-nya, tan 0 adalah 0, tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3, sedangkan tan 45 derajat adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3, dan tan 90 derajat adalah tahingga. Oke. Selanjutnya adalah setelah kalian mempelajari sudut-sudut istimewa, nah kalian akan mempelajari sudut yang namanya sudut elevasi dan sudut depresi, di mana sudut elevasi merupakan sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke atas. Nah, ini ya. Misal kita melihat tinggi pohon atau tinggi suatu menara dari kejauhan. Nah, sedangkan kalau sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke bawah. Nah, ini merupakan sudut depresi. Misal kita berada di puncak pohon, ya. Terus kita melihat seekor sapi yang sedang berjalan. Nah, ini merupakan contoh dari sudut depresi. Adapun contoh soalnya yaitu seorang peserta didik dengan tinggi 170
sentimeter sedang memperhatikan anak burung yang ada di puncak pohon. Dia berdiri dengan jarak 100 meter dari pohon tersebut dan sudut pandang peserta didik terhadap puncak pohon 45 derajat. Dia ingin memanjat pohon tersebut untuk mengambil anak burung yang berada di puncak pohon. Akan tetapi, dia tidak tahu berapa tinggi pohon tersebut. Bantulah peserta didik tersebut untuk mengambil anak burung yang berada di puncak pohon dengan mengetahui terlebih dahulu tinggi pohon tersebut. Oke, tadi di dalam soal tersebut apa saja yang diketahui? Nah, kemudian ini merupakan sketsa dari soal tersebut ya, ilustrasinya. Ini kita akan mencari tahu tinggi suatu pohon. Jarak antara pohon dengan peserta didik yaitu 100 meter. Sedangkan sudut apa ini namanya? Elevasi atau depresi? Ya, sudut elevasinya 45 derajat. Selanjutnya adalah penyelesaian dari soal tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa jarak pengamat ke pohon 100 meter. Kemudian apalagi? Ya, tinggi pengamat 170 cm atau kita bisa tulis 1,7 meter. Sedangkan sudut elevasinya adalah 45 derajat. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan perbandingan trigonometri. Sebelumnya kita gambar terlebih dahulu sketsanya ya, ilustrasi yang ada di soal. Berarti yang kita cari itu T ya, tinggi pohon dikurangi tinggi pengamat. Sedangkan X-nya merupakan jarak pengamat ke pohon. Nah, dengan menggunakan operasi hitung, yang kita peroleh yaitu karena yang diketahuinya sudut 45, terus tingginya sudah ada ya, berarti T dibagi X. Nah, ini merupakan T per X ini merupakan rumus dari tan alfa. Alfanya merupakan 45 derajat, nilainya 45 derajat. Berarti tan 45 derajat sama dengan T per X, di mana T-nya sama dengan X kali tan 45 derajat. Nah, X-nya bernilai 100 dikali tan 45 derajat itu nilainya 1. Maka 100 dikali 1 sama dengan 100. Nah, kita akan mencari tinggi pohon. Ya, berarti caranya T ditambah tinggi pengamat. T-nya yang tadi kita dapat adalah 100. Kemudian tinggi pengamatnya berapa? 1,7 meter. Berarti 100 ditambah 1,7 meter sama dengan 101,7 meter. Nah, jadi peserta didik tersebut dapat memanjat pohon dengan ketinggian pohon 101,7 meter untuk mengambil anak burung yang berada di puncak pohon tersebut. Oke, kalian paham tentang materi sudut elevasi atau depresi? Ini merupakan contoh dari sudut elevasi. Nah, sebelum Ibu akhiri, hidup ini seperti matematika, ya. Ibu akan memberikan pesan moral kepada kalian, yaitu tentang hidup ini seperti matematika, benar nggak?
yaitu selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Dan setiap perbuatan yang kalian lakukan harus dilakukan dengan ikhlas, seperti angka 0. Oke, angka berapapun jika dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terhingga. Jadilah seperti angka 0 ya, oke? Kalian lakukan secara ikhlas perbuatan yang kalian lakukan. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Oke. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku.